Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafitra dengan NIM 196500009 dari kelas A. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan model proses rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini terdapat beberapa model-model proses rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, model waterfall, kedua model prototyping, kemudian model spiral, model RAD, RUP, model Agile, model Scrum, model DevOps, dan model Extreme Programming. Lanjut, model waterfall. Di sini terdapat beberapa tahap, yaitu communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Penjelasan model waterfall. Model ini adalah model klasik yang mengusung pengembangan perangkat lunak yang sistematis, berurutan atau sekuensial dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh persyaratan dalam analisis, perancangan atau desain, pengkodean, pengujian atau testing, hingga ke tahap pemeliharaan dalam membangun software atau perangkat lunak. Model waterfall disebut sebagai model air terjun. Berikut merupakan tahapan-tahapan pengembangan model sekuensial linear atau waterfall development model. 1. Tahap analisis. Pada tahap ini, berlangsung proses pengumpulan kebutuhan secara lengkap untuk dianalisis dan didefinisikan kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibuat, seperti memahami domain permasalahan, tingkah laku, unjuk kerja, dan interface atau antarmuka. Yang kedua, tahap desain. Proses ini melibatkan 4 atribut sebuah program, yaitu struktur data, arsitektur, perangkat lunak, representasi interface, dan detail algoritma prosedural. Yang ketiga, tahap pengkodean atau proses penerjemahan desain ke dalam bentuk bahasa mesin yang dapat dilakukan secara mekanis. Selanjutnya, tahap pengujian. Proses ini dikerjakan setelah kode dirancang dan difokuskan pada fungsi dan jumlah kesalahan untuk diperbaiki. Selanjutnya, tahap pemeliharaan meliputi penyesuaian atau perubahan yang berkembang seiring dengan adaptasi perangkat lunak dengan kondisi atau situasi sebenarnya setelah disampaikan kepada konsumen atau pelanggan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari model waterfall. Kelebihan: 1. Merupakan model pengembangan paling handal dan paling lama digunakan. 2. Cocok untuk sistem software yang bersifat generik. 3. Pengerjaan proyek sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol. Kekurangan: 1. Persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas. Kedua, rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah-ubah. Ketiga, sulit untuk mengadaptasi jika terjadi perubahan spesifikasi pada suatu tahapan pengembangan. Selanjutnya, contoh penerapan model waterfall dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Contohnya yaitu diterapkan pada pembuatan program pendaftaran online ke suatu instansi pendidikan, di mana program ini akan sangat membantu dalam proses pendaftaran karena dapat mengefektifkan waktu serta pendaftar tidak perlu repot-repot langsung mendatangi instansi pendidikan. Dengan teknis sebagai berikut: sistem program untuk pendaftaran dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan sistem database yang dibuat menggunakan MySQL dan diterapkan atau diaplikasikan pada PC dengan sistem operasi berbasis Microsoft Windows, Linux, dan sebagainya. Setelah program selesai dibuat dan kemudian dipergunakan oleh user, programmer akan memelihara serta menambah atau menyesuaikan program dengan kebutuhan serta kondisi user. Selanjutnya, model prototyping. Nah, di sini terdapat beberapa tahap, yaitu communication, quiz plan, quiz design, prototype construction, dan delivery and feedback. Penjelasan model prototyping. Prototyping model digunakan ketika customer tidak tahu secara pasti apa yang dibutuhkannya, sehingga developer pun kurang memahami apa yang diinginkan oleh customer. Paradigma prototyping membantu software engineer dan customer lebih memahami akan apa yang akan dibuatnya ketika kebutuhan tidak jelas. Dengan metode prototyping ini, pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Tahapan dari model prototyping adalah yang pertama, communication, yaitu komunikasi antara developer dan customer mengenai tujuan pembuatan dari software, mengidentifikasi apakah kebutuhan diketahui. Yang kedua, quick plan, yaitu perencanaan cepat setelah terjalin komunikasi. Selanjutnya, modeling, quiz design, yaitu segera membuat model, dan quiz design fokus pada gambaran dari segi software apakah visible menurut customer. Selanjutnya, construction of
prototype, yaitu kurs desain menuntun pada pembuatan dari prototype. Selanjutnya deployment, delivery, and feedback, yaitu prototype yang dikirimkan kemudian dievaluasi oleh customer. Feedback digunakan untuk menyaring kebutuhan untuk software. Kemudian selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari model prototyping. Kelebihan 1. Prototype melibatkan user dalam analisa dan desain. 2. Punya kemampuan menangkap requirement secara konkret daripada secara abstrak. 3. Untuk digunakan secara standalone. 4. Digunakan untuk memperluas SDLC. 5. Mempersingkat waktu pengembangan sistem informasi. Selanjutnya kekurangan. 1. Proses analisis dan perencanaan terlalu singkat. Kedua, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. 3. Biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. 4. Prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah. Selanjutnya penerapan dari model prototyping dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Nah, di sini penerapannya yaitu pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Bandung, di mana dalam pelaksanaannya sistem akademiknya berjalan dirasa belum optimal. Hal ini dikarenakan sistem yang digunakan masih bersifat manual. Dengan permasalahan tersebut, maka muncul berbagai permasalahan terutama pada proses pendaftaran, registrasi, pembagian kelas, pembagian wali kelas, proses penilaian, serta informasi mengenai perkembangan yang mampu mendukung pengambilan keputusan dalam memperoleh informasi kegiatan akademik. Nah, pembuatan sistem informasi akademik ini menggunakan pendekatan terstruktur, sedangkan metode pengembangannya menggunakan prototype dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Sistem ini disajikan secara client-server sehingga dapat diakses beberapa komputer. Sistem yang dibangun diharapkan sehingga dapat diakses beberapa komputer. Sistem ini diharapkan dapat mengatasi sebagian besar permasalahan yang ada, seperti melakukan validasi, kelengkapan data registrasi dan nilai siswa, pembagian kelas dan penilaian. Selanjutnya, model spiral. Berikut gambar dari model spiral yang terdiri dari communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Penjelasan model spiral. Model ini mengadaptasi dua model perangkat lunak yang ada, yaitu model prototyping dengan pengulangannya dan model waterfall dengan pengendalian dan sistematikanya. Model ini dikenal dengan sebutan spiral BOEM. Pengembang dalam model ini memadukan beberapa model umum tersebut untuk menghasilkan produk khusus atau untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu selama proses pengerjaan proyek. Tahap-tahap model ini dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut. 1. Tahap liaison, yaitu pada tahap ini dibangun komunikasi yang baik dengan calon pengguna atau pemakai. Kedua, tahap planning atau perencanaan, yaitu pada tahap ini ditentukan sumber-sumber informasi, batas waktu, dan informasi-informasi yang dapat menjelaskan proyek. Ketiga, tahap analisis resiko, yaitu mendefinisikan resiko, menentukan apa saja yang menjadi resiko, baik teknis maupun manajemen. Selanjutnya, tahap rekayasa atau engineering, yaitu pembuatan prototipe. Selanjutnya, tahap konstruksi dan pelepasan. Pada tahap ini dilakukan pembangunan perangkat lunak yang dimaksud, diuji, diinstal, dan diberikan sekongan-sekongan tambahan untuk keberhasilan proyek. Dan terakhir, tahap evaluasi, yaitu pelanggan, pemakai, atau pengguna biasanya memberikan masukan berdasarkan hasil yang didapat dari tahap engineering dan instalasi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari model spiral. Kelebihan yaitu pertama, setiap tahap pengerjaan dibuat prototyping sehingga kekurangan dari apa yang diharapkan oleh klien dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk klien dalam mencari kekurangan kebutuhan. Kedua, lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Ketiga, dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. 4. Menggunakan prototype sebagai mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Banyak konsumen atau klien tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. 2. Model spiral mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh konsumen dan developer. 3. Memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkannya supaya sukses. 4. Belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. 5. Memerlukan penafsiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur.
Selanjutnya, contoh penerapan model spiral dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Nah, di sini contoh penerapannya yaitu pada PT PLN Persero WS2JB area Palembang. PT PLN ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi listrik yang merupakan salah satu perusahaan BUMN di kota Palembang. Perkembangan teknologi telah membawa PT PLN Persero dengan kebutuhan akan informasi dalam proses pemasangan layanan reguler smart atau RESA dan proses penyimpanan data pemasangan layanan RESA PT PLN Persero WS2JB yang digunakan saat ini belum terkomputerisasi secara keseluruhan. Selain itu, proses administrasi yang masih menggunakan paper serta formulir pengajuan pemasangan RESA menyebabkan data tidak tertata rapi. Data menjadi tertumpuk sehingga memerlukan tempat ruang penyimpanan yang cukup besar seperti lemari dan ruangan arsip khusus, serta menyulitkan dalam proses pencarian data. Dalam pembuatan aplikasi ini digunakan metode pengembangan sistem yaitu spiral model. Aplikasi ini menyediakan basis data yang dapat menyimpan data-data pemasangan layanan RESA sehingga tidak memerlukan ruang khusus lemari untuk meletakkan arsip. Selain itu dapat mempercepat proses pemasangan layanan RESA dikarenakan proses birokrasi yang terpusat pada staf admin saja sehingga tidak perlu menunggu waktu 3-4 hari pemasangan layanan RESA sudah dapat dilakukan. Nah, di sini model spiral itu diterapkan pada PT PLN. Selanjutnya model RAD. Nah, berikut gambar dari model RAD. Lanjut penjelasan model RAD. RAD atau Rapid Application Development adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi atau kecepatan tinggi dari model sekuensial linear di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Berikut adalah tahapan-tahapan proses pengembangan dalam model Rapid Application Development atau RAD. 1. Business Modeling. Fase ini untuk mencari aliran informasi yang dapat menjawab pertanyaan berikut. Seperti informasi apa yang mengendalikan proses bisnis, informasi apa yang dimunculkan, di mana informasi digunakan, dan siapa yang memprosesnya. Kedua, Data Modeling. Aliran informasi yang didefinisikan sebagai bagian dari fase business modeling disaring ke dalam serangkaian objek data yang dibutuhkan untuk menopang bisnis tersebut. Ketiga, proses modeling. Aliran informasi yang didefinisikan di dalam fase data modeling ditransformasikan untuk mencapai aliran informasi yang perlu bagi implementasi sebuah fungsi bisnis. Selanjutnya, application generation. Selain menggunakan bahasa pemrograman generasi ketiga, RAD juga memakai komponen program yang telah ada atau menciptakan komponen yang bisa dipakai lagi. Selanjutnya, testing dan to move forward. Karena proses RAD menekankan pada pemakaian kembali, banyak komponen program telah diuji. Hal ini mengurangi keseluruhan waktu pengujian. Tetapi komponen baru harus diuji dan semua interface harus dilatih secara penuh. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari model RAD. Kelebihan 1. Lebih efektif dari pengembangan model waterfall sekuensial linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Kedua, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. 3. Model RAD mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada sehingga pengembang tidak perlu membuatnya dari awal lagi, sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD. Bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, pembangunan komponen penting pada RAD akan menjadi sangat bermasalah. Kedua, RAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai resiko teknik yang tinggi. 3. Membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam skala besar. Dan terakhir, jika ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan pelanggan. Selanjutnya, contoh penerapan model RAD dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Nah, di sini yaitu penerapan RAD pada sistem penjualan sepeda online. Penelitian ini menerapkan metode RAD atau Rapid Application Development untuk menghasilkan sistem penjualan sepeda online melalui integrasi basis data dan membangun hubungan dengan pelanggan secara lebih personal.
Sasarannya lebih ke arah memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan penjualan melalui media yang lebih fleksibel dan lebih ekonomis. Pemodelan sistemnya menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Penelitian ini berbentuk studi kasus dengan metode penelitian Research and Development. Perancangan sistem perangkat lunak meliputi bagian front-end dan sistem manajemen konten yang secara spesifik, meniadakan perantara, mengurangi biaya operasional penjualan, mempermudah pengiriman dan penerimaan pembayaran secara online. Hasil pengujian memperlihatkan proses digitalisasi penjualan memiliki verifikasi yang akurat mengenai sistem navigasi, pendataan isi keranjang belanja, mudah menelusuri pemrosesan data pemesanan dan konfirmasi penerimaan pembayaran. Selanjutnya, model RUP. Nah, berikut gambar dari model RUP yang terdiri dari beberapa tahapan. Penjelasan dari model RUP. RUP menggunakan konsep object oriented dengan aktivitas yang berfokus pada pengembangan model dengan menggunakan Unified Model Language atau UML. Melalui gambar di bawah dapat dilihat bahwa RUP memiliki yaitu pertama, inception, 1. Menentukan ruang lingkup proyek, 2. Membuat business case, 3. Memenuhi syarat bahwa program telah memenuhi syarat. Selanjutnya, elaboration, yang 1. Menganalisa berbagai persyaratan dan risiko, 2. Menetapkan baseline, 3. Merencanakan fase berikutnya yaitu construction. Selanjutnya, construction, 1. Melakukan sederetan iterasi, 2. Pada setiap iterasi akan melibatkan proses analisis, desain, implementasi, dan testing. Selanjutnya, transition, 1. Membuat apa yang sudah dimodelkan menjadi suatu produk yang utuh, 2. Beta dan performance testing, 3. Membuat dokumentasi tambahan seperti training, user guides, dan sales kit. 4. Membuat rencana peluncuran produk ke komunitas pengguna. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari RUP. Kelebihan, 1. Software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik. 2. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Membutuhkan keahlian yang baik atau yang telah berpengalaman dalam mengembangkan perangkat lunak, dalam arti metode ini kurang cocok bagi pemula. Kedua, diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat berulang sebelum menghasilkan suatu produk yaitu aplikasi. Jadi, apabila dalam suatu proses seperti perancangan tidak selesai tepat waktu, maka akan mempengaruhi keseluruhan proses pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, contoh penerapan model RUP dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Nah, di sini contoh penerapannya yaitu pada STMIK Palcom Test, di mana merupakan sebuah perguruan tinggi swasta di Kota Palembang yang memiliki 5 UKM. Pada saat pendaftaran calon anggota UKM mendatangi stand-stand UKM yang telah dibuka oleh pengurus UKM. Selain itu, terdapat beberapa kendala lain seperti kegiatan UKM tercatat secara manual hanya dari sisi kemahasiswaan yang berisi nama page, tanggal kegiatan, nama UKM, tempat mulai selesai, jumlah kehadiran, keterangan. Juga terdapat data materi tidak tertata secara rapi. Guna mendukung pencatatan kegiatan dalam sisi absensi anggota dan materi yang diajarkan hingga pendaftaran anggota UKM, maka peneliti membuat sebuah sistem informasi UKM berbasis web dengan menggunakan metode Rational Unified Process atau RUP, di mana metode ini menggunakan konsep object oriented dan memiliki aktivitas yang berfokus pada perkembangan model dengan menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem informasi yang dapat digunakan perangkat UKM, anggota UKM, dan bagian kemahasiswaan STMIK Palcom Test yang memudahkan dalam menghimpun informasi absensi, data anggota, data kegiatan, materi, dan pengumuman. Selanjutnya, model Agile. Nah, di sini dapat dilihat tahap-tahapan dari model Agile. Penjelasan dari model Agile. Agile Software Development adalah metode yang meringankan beban atau bobot sekaligus mempercepat proses pengembangan software. Pada metode Agile, terjadi iterasi pendek yang diikuti pengiriman produk yang mengalami peningkatan secara sering atau frekuensi. Agile juga melakukan penekanan komunikasi langsung dan berkala untuk tim pengembangan. Bahkan, pelanggan atau klien juga terlibat secara aktif dalam siklus proses pengembangan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari model Agile. Kelebihan, 1. Proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan resource yang besar. Kedua, perubahan dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan kebutuhan klien. 3. Klien dapat memberikan feedback kepada tim pengembang dalam proses pembuatan program.
Sedangkan kekurangannya yaitu satu, Agile tidak cocok apabila dikerjakan secara tim yang tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek bersama-sama. Kedua, metode Agile ini kurang tepat apabila dikerjakan dengan jumlah skala tim yang besar, kurang lebih 20 orang. Tiga, tim pengembangan harus selalu bersiap karena perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Selanjutnya, contoh penerapan model Agile dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Nah, di sini penerapan Agile modeling pada pembangunan sistem pencatat transaksi sewa mobil. Studi kasus yang diimplementasikan dalam penerapan AM adalah pembangunan sistem pencatatan transaksi persewaan mobil. Proses-proses dalam sistem pencatatan transaksi persewaan mobil diantaranya pencatatan transaksi persewaan dan pengembalian mobil, pencetakan laporan, pengelolaan data mobil. Sistem dibangun dengan tujuan membantu pengguna dalam proses pencatatan transaksi persewaan secara terkomputerisasi sehingga proses pencatatan akan jauh lebih mudah dan cepat serta menghasilkan laporan yang akurat. Pada studi kasus ini, proses dalam membangun software menggunakan metode extreme programming yang mengikuti langkah kerja pada model Agile. Sistem pencatatan transaksi sewa yang dikembangkan memiliki oleh dua akses pengguna yaitu administrator dan petugas administrasi. Administrator memiliki hak akses penuh dalam melakukan pengelolaan data mobile dan pengguna, sedangkan untuk petugas memiliki hak akses dalam pengelolaan data transaksi sewa mobil. Selanjutnya metode Scrum. Nah, berikut gambaran dari proses metode Scrum. Scrum model merupakan framework untuk manajemen pengembangan software dengan karakteristik cekatan dan bersifat iteratif dan inkremental. Scrum mendefinisikan dirinya fleksibel, strategi pengembangan yang menyeluruh di mana seluruh tim bekerja sebagai satu unit dalam mencapai sebuah goal yang sama. Scrum mempunyai 3 elemen yakni Product Owner. Product Owner memastikan bahwa proyek berjalan sesuai yang diharapkan. Product Owner merupakan penjembatan antara klien dengan tim development. Product Owner akan menuliskan spesifikasi sesuai cara pandang klien. Di lain pihak harus punya empati terhadap anggota tim. Team member dilihat dari namanya yaitu anggota-anggota tim. Scrum Master. Scrum Master akan mencegah hal-hal yang mengalihkan fokus tim. Scrum Master akan membuat suasana kondusif supaya tim dapat bekerja sama dalam mencapai goal. Kelebihan dan kekurangan dari model Scrum. Kelebihan Scrum: 1. Keperluan berubah dengan cepat. 2. Tim berukuran kecil sehingga komunikasi lancar, biaya berkurang, dan memberdayakan satu sama lain. 3. Pekerjaan yang terbagi-bagi sehingga menghemat waktu. 4. Dokumentasi dan pengujian terus dilakukan setelah software dibangun. 5. Proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai saat diperlukan. Selanjutnya kekurangan dari model Scrum. 1. Stakeholder proyek atau manajemen akan terus menuntut fungsi dari fitur baru untuk disampaikan. 2. Setiap tugas harus didefinisikan dengan baik karena ini dapat mempengaruhi perkiraan biaya dan waktu pengerjaan proyek. 3. Jika anggota tim tidak memiliki komitmen yang baik, maka proyek pengembangan tidak akan selesai atau bahkan bisa gagal. 4. Penerapan metode Scrum membutuhkan anggota tim yang handal. Jika tidak, maka proyek tidak dapat selesai sesuai dengan waktunya. Selanjutnya contoh penerapan model Scrum dalam pengembangan aplikasi. Nah, di sini penerapan model Scrum yaitu pada STMIK Lombok, di mana penerapan model Scrum dalam perancangan sistem informasi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat atau LPPM adalah sebuah unit kegiatan yang berfungsi mengelola semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dalam kaitan dengan peningkatan kualitas dosen. Adapun perumusan masalahnya itu bagaimana merancang dan membangun sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga mempermudah dalam proses pengajuan proposal, penerimaan, seleksi, review, persetujuan, pengontrolan, pelaksanaan, dan mempermudah pelaporan. Metode pengembangan sistemnya menggunakan metode Scrum, di mana uraian dari tahapan-tahapan pengembangan perangkat lunak menggunakan metode Scrum yaitu Product Backlog, Sprint, dan Working Increment of the Software. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk melakukan kemudahan dalam pengajuan usulan proposal, penelitian maupun pengabdian dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengabdian yang sedang dilakukan oleh dosen. Nah, ini adalah contoh dari penerapan model Scrum pada lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
Selanjutnya model DevOps. Nah, berikut gambaran dari proses model DevOps yang terdiri dari plan, code, build, test, package, release, operate, dan monitor. Penjelasan dari model DevOps. Satu, tahap perencanaan, yaitu akan dibuat manajemen penugasan dan jadwal pengembangan. Kedua, tahap pembuatan kode. Pada tahap ini kode akan dikembangkan dan direview. Selain itu akan digunakan juga tools untuk manajemen source code dan akan dilakukan dengan penggabungan code. Tiga, tahap pembangunan. Akan digunakan tools untuk integrasi sistem dan version control. Empat, tahap pengujian atau testing. Akan dilakukan pengujian sistem dengan menggunakan testing tools yang akan membantu memberikan feedback untuk risiko bisnis dan performa sistem. 5, tahap package. Akan dibuat artifact repository dan akan dikondisikan untuk pre-deployment. 6, tahap peluncuran. Akan dilakukan peluncuran sistem dengan fokus pada aspek change management, persetujuan peluncuran, dan otomatisasi peluncuran sistem. 7, tahap operasional. Akan dilakukan instalasi infrastruktur, pengubahan skalabilitas infrastruktur, manajemen dan konfigurasi infrastruktur, perencanaan kapasitas, manajemen kapasitas dan sumber daya, pengecekan keamanan, peluncuran servis, recovery data, manajemen log atau backup, dan manajemen database. 8, tahap kontrol atau monitor. Pada tahapan ini akan dilakukan monitoring untuk perform sistem, log UX, dan manajemen insiden. Kelebihan dan kekurangan dari model DevOps. Kelebihannya itu mendukung platform terintegrasi yang memudahkan dalam pengiriman dan pengujian aplikasi. Perbedaan lingkungan antara pengembang dan user dapat teratasi. Pengembangan perangkat lunak menjadi lebih efisien dan berkualitas tinggi. Kelancaran proses dapat dipastikan karena seluruh tim operasi terlibat pada siklus pengembangan. Sedangkan kekurangan dari model DevOps yaitu kesulitan organisasi seperti transaksi ke praktik DevOps membutuhkan perubahan budaya besar, termasuk reorganisasi tim yang membutuhkan waktu untuk terbiasa. DevOps bisa mahal untuk diadopsi dan dioperasikan. DevOps akan membutuhkan alat otomatisasi yang memadai. Selanjutnya penerapan model DevOps. Nah, di sini contoh penerapan metode DevOps pada aplikasi restoran berbasis Android. Dari hasil observasi yang telah dilakukan di restoran Way Live Seafood, di mana proses pemesanan makanan dan minuman masih dilakukan secara manual dengan menggunakan alat tulis serta kertas dalam melakukan pencatatan pemesanan dan pelanggan. Hal ini dianggap kurang efisien karena membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melakukan pemesanan makanan atau minuman, kesalahan dalam penulisan sehingga tidak sesuai pesanan, serta membutuhkan tenaga kerja yang banyak dalam sebuah restoran. Dari beberapa masalah tersebut, peneliti merancang aplikasi Resto App berbasis Android yang akan mempermudah pelanggan dan pelayan restoran dalam melakukan transaksi pemesanan. Aplikasi secara terstruktur menampilkan nama serta harga makanan atau minuman yang diinginkan. Juga menyediakan beberapa menu yang dapat menarik perhatian para pelanggan. Pada penelitian ini menggunakan metode DevOps dalam mempermudah peneliti dalam membangun aplikasi Resto Apps berbasis Android, dan dari hasil penelitian ini dapat memfasilitasi para pengguna dan penyedia restoran dalam memfasilitasi para pelanggan dalam melakukan pemesanan pada restoran Way Live Seafood. Selanjutnya modul Extreme Programming. Nah, berikut gambaran dari proses modul Extreme Programming yang terdiri dari planning, design, coding, testing, dan software increment. Penjelasan dari model Extreme Programming terdiri dari beberapa. Satu, planning, di mana pengumpulan berbagai requirement dan perangkat yang akan dikembangkan. Kemudian desain. Proses desain pada metodologi SP mengikuti prinsip case atau keep it simple. Desain yang sederhana selalu dipilih dibandingkan dengan desain yang kompleks. Sebagai desain fungsi tambahan tidak diperlukan, namun developer merasa nantinya akan diminta oleh pengguna tidak boleh dibuat. Selanjutnya coding. Setelah story pengguna dan desain kerja awal selesai, tim XP tidak akan segera melanjutkan ke tahap coding, melainkan mengembangkan serangkaian tes unit yang akan dijalankan pada setiap story yang akan dibuat. 4, testing. Setelah tahapan pengkodean selesai, maka dilakukan tahapan pengujian sistem untuk mengetahui berbagai kesalahan yang timbul saat aplikasi sedang berjalan, serta untuk memastikan apakah perangkat lunak yang dibangun telah sesuai dengan story kebutuhan pengguna. Kelebihan dan kekurangan dari model Extreme Programming. Kelebihannya yaitu 1, karena mengutamakan kesederhanaan, maka metodologi SP akan membangun komunikasi yang lebih lancar serta
menyederhanakan penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan dalam proses pengerjaan perangkat lunak. Kedua, setup feedback langsung ditanggapi dengan melakukan tes sehingga tidak akan terjadi pembekakan tenaga, biaya, dan waktu yang terbuang percuma karena kesalahan penangkapan feedback dari klien. Tiga, memberikan banyak ide baru dan keberanian untuk mencobanya. Selanjutnya, kekurangan dari model extreme programming. Satu, developer harus selalu siap dengan perubahan karena XP merupakan metodologi yang selalu menerima perubahan termasuk perubahan yang tiba-tiba di waktu yang terbatas. Kedua, tidak dapat membuat kode yang details sedari awal karena prinsip simplicity memberikan anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan pada saat itu juga, tidak boleh lebih awal atau lebih lambat. Selanjutnya, contoh penerapan model extreme programming. Nah, di sini penerapan extreme programming yaitu pada Kabupaten Sukarame, di mana di sini pengembangannya itu sistem informasi manajemen pelayanan publik. Kabupaten Sukarame melayani kegiatan administrasi publik seperti informasi data kependudukan dan layanan administrasi surat. Proses konvensional saat ini berjalan di Kabupaten Sukarame hanya menggunakan Microsoft Office untuk penyimpanan datanya sehingga tidak dapat diakses oleh masyarakat secara real time. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu manajemen pelayanan publik untuk mengelola data kependudukan, pengaduan masyarakat, dan surat pelayanan seperti izin lingkungan, izin subsidi listrik, dan izin usaha. Sistem ini dikembangkan dengan metode pengembangan extreme programming dengan perancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language yaitu use case diagram, class diagram, dan activity diagram. Alasan menggunakan metode extreme programming adalah sifat dari sistem yang hendak dikembangkan secara cepat, yaitu meliputi fase planning, desain, fase coding, dan testing. Untuk menilai kelayakan sistem, dilakukan pengujian dengan menggunakan metode black box yang menghasilkan tingkat akurasi 100% sehingga sistem ini layak digunakan secara fungsional. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai model proses rekayasa perangkat lunak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.